Selamat pagi teman-teman Politeknik STMI Jakarta. Berjumpa kembali dengan saya Arif Zulfikar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan mengenai bisnis model kanvas. Silakan disimak materi berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Jadi apakah itu suatu model bisnis? Jadi model bisnis adalah bagaimana suatu perusahaan dapat menciptakan suatu nilai yang akan dideliver baik produk maupun jasanya kepada konsumen. Mengapa model bisnis ini menjadi penting? Karena inovasi produk sudah tidak cukup memberikan efek signifikan dalam memenangkan persaingan. Inovasi dalam proses produksi dan proses delivery tidak memberikan lagi efisiensi, kemudian organisasi atau perusahaan harus terus bertahan atau sustainable, dan suatu bisnis ini perlunya kerjasama dan sinergi dengan penyedia jasa atau prosedur lain. Nah, kanvas model bisnis. Jadi kanvas model bisnis ini merupakan metode visual yang mendeskripsikan bagaimana cara perusahaan membuat dan melakukan suatu bisnis. Salah satu model bisnis yang baik untuk digunakan adalah bisnis model kanvas tersebut. Nah, ini bisnis model kanvas adalah alat atau bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis yang terdiri dari 9 elemen. Di antaranya adalah customer segment, value proposition, customer relationship, channel, revenue stream, key activities, key partner, key resources, dan cost. Mengapa menggunakan bisnis model kanvas? Karena BMC ini membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis dan tidak memiliki detail yang tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. Sifat visual dari BMC ini membuat semuanya mudah dipahami oleh siapapun. Lebih mudah untuk mengedit dan dapat dengan mudah dibagikan dengan karyawan serta pemangku kepentingan. Serta bisnis model kanvas dapat digunakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan rintisan hanya dengan beberapa karyawan. Elemen pertama yang dari bisnis model kanvas ialah customer segment yang menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Setiap bisnis harus memberikan keputusan penting tentang mana segmen yang harus dilayani dan mana segmen yang harus diabaikan. Jadi intinya pada customer segment ini adalah pertama, untuk siapakah kita menciptakan nilai, kedua, siapakah pelanggan terpenting kita. Jenis-jenis dari segmen pasar, pertama ada pasar massal yang berfokus pada pasar massal dan tidak membeda-bedakan antara segmen-segmen pelanggan. Ada pasar ceruk yang menyasar segmen pelanggan yang spesifik dan terspesialisasi. Ada pasar tersegmentasi yang membedakan segmen pasar dari kebutuhan dan masalahnya masing-masing. Ada pasar terdiversifikasi yang melayani dua segmen pelanggan yang tidak terkait satu sama lain dengan kebutuhan dan masalah yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada pasar platform banyak sisi yang melayani dua atau lebih segmen yang saling bergantung. Jadi value proposition ini menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan yang spesifik. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Inti dari value proposition ialah nilai apakah yang harus kita berikan kepada pelanggan. Di antara masalah pelanggan, manakah yang akan kita bantu untuk kita selesaikan? Ketiga, ada kebutuhan pelanggan manakah yang kita penuhi? Kemudian keempat, gabungan produk dan jasa apakah yang kita tawarkan kepada setiap segmen pelanggan. Elemen-elemen apa saja yang bisa jadi nilai value proposition? Bisa sifat, kinerja, desain, harga, pengurangan biaya, dan lain-lain. Channel ini menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan suatu proposisi nilai. Intinya adalah pada channel ini, melalui saluran manakah segmen pelanggan ingin kita jangkau, bagaimana cara kita menjangkau mereka saat ini, bagaimana saluran-saluran kita terintegrasi, saluran manakah yang terbaik, saluran manakah yang paling efisien dari sisi biaya, dan bagaimana cara kita mengintegrasikan saluran tersebut dengan kebiasaan pelanggan.
Bisa channel secara langsung seperti tenaga penjualan dan penjualan live, web, atau tidak langsung seperti toko sendiri, toko mitra, dan penjualan dalam jumlah besar. Kemudian customer relationship adalah menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Inti dari customer relationship ialah jenis hubungan apakah yang diharapkan masing-masing segmen pelanggan untuk kita bangun dan kita pertahankan bersama. Jenis hubungan apa yang telah kita bangun, seberapa mahalkah jenis hubungan itu, dan bagaimana pelanggan tersebut terintegrasi dengan model-model bisnis kita. Contohnya adalah hubungan personal, layanan otomatis, komunitas, dan co-creation. Kemudian ada revenue stream yang menggambarkan uang yang dihasilkan suatu perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan, seperti penjualan aset, biaya penggunaan, biaya berlangganan, pinjaman, lisensi, biaya komisi, dan periklanan. Revenue stream ini pertama untuk nilai apakah pelanggan benar-benar bersedia membayar, kedua untuk apa sajakah mereka membayar, ketiga bagaimana pembayaran mereka, keempat bagaimana cara pembayaran yang lebih mereka sukai, dan kelima berapa besarkah kontribusi masing-masing arus pendapatan terhadap pendapatan secara keseluruhan. Key resources kemudian menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Contohnya adalah pertama fisik seperti pabrik, bangunan, kendaraan, mesin, dan lainnya, intelektual, merek, pengetahuan, paten, hak cipta, kemudian manusia, SDM, finansial, uang tunai, kredit, dan opsi saham. Key activities menggambarkan hal-hal penting apa saja yang suatu bisnis harus kerjakan. Pertama ada seperti kegiatan produksi, problem solving, dan platform network. Kemudian key partnership menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja dengan baik. Perlu kita ketahui tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri. Partnership bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan karena dengan ketatnya persaingan maka perlu adanya aliansi. Siapakah saja mitra utama kita? Siapa sajakah pemasok utama kita? Sumber daya utama apa yang kita dapatkan dari mitra, dan aktivitas kunci apa saja yang kita lakukan dengan mitra? Contohnya adalah aliansi, competition, usaha patungan, dan hubungan dengan pembelian pemasok. Cost structure menggambarkan sebuah biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Ada dua, yang pertama ada cost driven dan value driven. Biaya terpenting apakah yang ada dalam model bisnis kita, sumber daya utama apakah yang paling mahal, dan aktivitas-aktivitas kunci apa sajakah yang paling mahal. Ada biaya tetap, variabel, dan lain-lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari mobil listrik, yaitu mobil Tesla. Kita lihat pada customer segment. Customer segment dari mobil Tesla ini berfokus kepada individu dengan segmen atas yang memiliki kesanggupan untuk membeli mobil tersebut. Kemudian dari green buyers yang sangat pemerhati lingkungan. Kemudian dari pencinta mobil sport. Kemudian dari fans Elon Musk dan lain-lainnya. Value proposition apa saja yang ditawarkan oleh Tesla tentunya adalah long range recharging flexibility, artinya bagaimana mobil itu dapat dengan mudah dicas untuk jarak jangkauan yang cukup jauh. Kemudian ada high performance dan desain yang menarik dan modern. Kemudian juga energinya efisien dan baik, dilengkapi dengan autonomous atau sistem kemudi otomatis yang dikenal di mobil Tesla ini dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, karena Tesla ini sudah lebih mendahului di bidang research-nya. Customer relationship-nya bagaimana? Yaitu dengan customer service, customer relationship management, dan personal assistant. Channel-nya bisa didapatkan di retail store, website, event, dan media-media. Revenue stream-nya tentunya dari penjualan mobil itu sendiri, dari penyewaan, dari penjualan storage energi, dan jasa perbaikannya. Key activities-nya terutama di Tesla adalah research and development.
yang menjadi keunggulannya dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kemudian di electric power teknologinya tersebut. Key partnernya tentunya dengan pemerintah, OEM Alliance, kemudian ada dengan Panasonic baterai, manufaktur, perusahaan asuransi, dan lainnya. Key resources-nya tentunya electric vehicle teknologi, baterai, kemudian ada karyawannya, dan tim engineering. Cost structure-nya tentunya pembayaran untuk manufaktur, kemudian research and development yang menghasilkan yang mengeluarkan cost paling besar, kemudian ada karyawan, distribusi, dan cost of materials. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai bisnis model Canvas. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Demikianlah materi mengenai bisnis model Canvas. Saya Arif Zulfikar pamit, dan sampai jumpa di pertemuan kewirausahaan selanjutnya.